Ya, 1 menit lagi kita mulai ya. Jam 9.40 kita mulai. Oke. Nah, sudah cukup banyak yang join. Sekitar 8 orang. Baik, oke udah jam 9.40 kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua ya. Untuk hari Selasa pagi ini kita belajar CTR ya. Begitu Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah punya CTR eh, mungkin bisa disimak lagi ya. Yang bagi yang belum bisa kontak tim CS kita ya atau sales kita di pakai rotator tim sales ya. Nanti saya kirimin rotatornya. Oke, kita langsung mulai saja. Materinya tentang CTR dibawakan oleh Mas Dewa. Langsung saja dimulai ya. Ya, terima kasih banyak Mas Deva ya. Ya, Eh, Selamat pagi semuanya. Selamat datang ke Zoom teknis CTR pada pagi ini. Ya. Untuk hari ini materinya kita ngulang lagi ya dari posting inspeksi ya. Karena saya lihat eh, banyak yang baru di sini ya, banyak yang masih pemula, banyak yang baru masih kenal CTR dan masih pengen tahu CTR itu apa gitu ya. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sudah tampil ya share screen saya. Nah, ini adalah tampilan website CTR ya. Nah, ya, tadi ada yang nanya CTR itu apa? CTR itu adalah Create Traffic Ranking ya. Nah, di website CTR ini itu fungsinya bisa dibilang kurang lebih sama dengan WSP. Namun dalam dalam dasarnya CTR itu difokuskan untuk posting bentuk artikel ya. Bisa dilihat ya, di sini pun dia sebutnya artikel dan info. Jadi CTR ini website SEO yang berfokuskan dengan artikel gitu. Dan juga website CTR ini memang dioptimasi untuk penggunaan di HP ya. Jadi kalau kalian yang mungkin kalau pakai WSP kayak apa harus di laptop, kalau CTR ini enggak. Kalian bisa apa di HP pun penggunaannya pun sangat mudah gitu, dioptimasi karena memang ditujukan untuk digunakan. Sebutkan tadinya adalah posting dan inspeksi ya. Nah, untuk login admin panel CTR, eh, eh, linknya sama ya, sama kayak di WSP, yaitu garis miring panel MS ya seperti ini. Itu kita enter. Nah, tampilan loginnya akan seperti ini, sama. Kalian masukin username lalu passwordnya di sini. Nanti akan jika kalian beli website CTR akan diberikan sama salesnya. Gitu. Oke, kita login. Nah, tampilan CTR admin panelnya akan seperti ini ya. Bisa kalian lihat semua menunya ada di sebelah kiri ya. Ada custom home, profile, meta text, WA button, news info, custom page, upload gambar bebas, BPP, dan ganti password ya. Nah, sangat lebih ringkas dibandingkan dengan WSP ya, karena memang tujuannya itu ini website dibuat lebih simpel. Penggunaannya lebih simpel, pembuatan artikel lebih simpel, dan perintah-perintahnya pun lebih simpel gitu. Oke, kita langsung saja mulai cara posting artikel ya di CTR. Nah, yang menu yang kita pilih adalah ini, News Info. Kita klik News Info. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, ini karena saya sudah pernah posting artikel sebelumnya, maka udah muncul beberapa eh, artikel di bawah sini, gitu. Tapi kalau kalian belum posting artikel akan em, kosong ya ini ya, gitu. Oke, cara nambah artikel di admin.
Di CTR ini adalah kita kayak gini, tambah artikel. Nah, tambah artikel kita langsung muncul seperti ini ya. Nah, ini simple sekali dibandingkan WSP ya. Cuman ada beberapa kolom, yaitu judul, judul tanda tambahan, nomor WA, teks WA, dan isi gitu ya, sama foto gitu. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu ya, apa aja yang harus dimasukin di kolom-kolom ini ya. Oke, yang pertama adalah judul. Judul ini adalah judul artikel yang akan kita buat ya. Nah, di judul inilah kita mainin SEO-nya gitu. Bagaimana caranya? Oke, akan saya jelaskan. eh saya akan buka Notepad ya, biar bisa bikin penjelasannya. Nah, standar penulisan judul untuk semua artikel kita ya, baik itu di WSP, baik itu DU, baik itu CTR, itu kita minimal mengandung 4 kata ini, 4 tipe kata ini. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah keyword utama, yang ketiga ekor satu, lalu yang keempat ekor dua. Oke, akan saya jelaskan ya fungsional ini apa aja gitu. Saya akan masuk langsung aja ke keyword utama karena keyword utama ini paling gampang ya. Keyword utama ini adalah produk yang akan kita buat artikelnya gitu ya. Untuk sekarang saya pilihin aja ya produknya, kita samain aja kayak artikel sebelumnya yaitu stiker mobil gitu. Mobil. Oke, ya. Stiker mobil misalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk bisa ke awalan karena awalan ini adalah kata yang mendahului keyword utama kita gitu. Jadi kata-katanya seperti jasa, jual, harga, pembuatan dan seterusnya itu masuk ke awalan. Nah, kita harus nyari apa yang berhubungan dengan stiker mobil gitu. Nah, ini kan kebetulan misalnya kita pengen buat artikel tentang jasa pemasangan stiker mobil gitu. Ya berarti kita masukin jasa pemasangan gitu ya. Atau kita mau masukin harga, bisa harga stiker mobil atau bisa ya. Oke, nah ini keyword utamanya pun kalau kalian bisa lebih dari satu kata, bisa lebih dari satu versi, bisa kita masukin misalnya stiker mobil iklan, bisa kalian masukin gitu. Jadi untuk produknya jangan kalau misalnya bisa divariasiin nggak apa-apa masukin aja. Oke, kita masuk ke ekor satu. Ekor satu itu saya sebutnya biasanya itu sifat-sifat tentang produknya ini gitu. Nah, maksudnya sifatnya itu sifat-sifat apa? Sifat yang saya maksud ini lebih ke ini orang biasanya kalau nyari eh, produk ini biasanya mereka nyari nambahin kata apa sih gitu. Ya, coba kita contohin di Google, kita cari. Misalnya kita cari stiker mobil, eh, dia apa yang akan muncul kata-katanya? Nah, bisa dilihat ya, orang nyari stiker mobil pasti maka akan menambahkan kata keren, terdekat, tulisan, bus, full body. Nah, ini yang dimaksud dengan ekor satu. Sifat-sifat ini ya, stiker mobil keren, stiker mobil terdekat, stiker mobil tulisan. Nah, itu yang dimaksud dengan ekor satu. Jadi, sifatnya tuh lebih ke orang tuh nyari apa sih gitu tentang stiker mobil nih. Orang biasanya nyari stiker mobil tuh buat apa dan bagaimana gitu ya. Ini kita langsung ini kata-kata ini boleh banget ya kita masukin ke judul ya seperti keren, terdekat, tulisan itu boleh. Jadi kita masukin sini aja.
Saya tambahin terpercaya deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ekor dua. Nah, ekor dua ini kita spesifikkan untuk lokasi target kalian mempromosikan barang kalian ini, produk kalian ini ya. Jadi untuk ekor dua ini kita mainin Jabodetabek aja deh. Nah, ya gini aja deh. Nah, standar kita biasanya itu untuk ekor dua adalah kota-kota besar. Cuma kalau kalian pengen lebih spesifik, kalian bisa mainin ke kecamatan-kecamatannya ya. Gitu. Jadi kalau kalian main ke kecamatan, ruang lingkupnya lebih kecil, meningkatkan kesempatan artikel kalian muncul di daerah situ lebih tinggi gitu. Oke, ya. Ini kita sudah dapat, kalau kita ngelihatnya kita sudah dapat ya tiga judul gitu ya. Nah, tapi kalian jangan kaku. Saya selalu bilangnya, kalian jangan kaku dalam pembuatan judul ya. Jangan karena kalian pakai awalan jasa pemasangan, kalian harus pakai keren dan di Bekasi. Enggak, ya. Semua kata ini bisa kalian silang-silang untuk membuat judul-judul baru gitu. Kalau saya sih biasanya ya, biar mudah ya, yang turun tuh ekor dua dulu gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi jasa pemasangan stiker mobil keren di Bekasi, jasa pemasangan stiker mobil keren di Jakarta, jasa pemasangan stiker mobil keren di Depok gitu. Ekor duanya habis baru ekor satunya turun. Jasa pemasangan stiker mobil terpercaya di Bekasi, jasa pemasangan terdekat di Jakarta, jasa pemasangan stiker mobil terdekat di Depok dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan terpaku karena kalian satu ini ke kanan doang gitu. Jadi pembuatan stiker mobil terpercaya di Depok enggak. Ini sebenarnya bisa disilang-silang terus untuk menghasilkan judul-judul baru ya. Oke, untuk sekarang kita masukinnya yang pertama aja ini, jasa pemasangan stiker mobil keren di Bekasi. Oke, kita masukkan ya. Oke, ya udah kita buat judul artikel kita. Oke, oke, ini judul kita udah jadi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke judul data tambahan. Nah, sebenarnya ini nggak wajib diisi ya, bisa dilihat ini opsional. Namun kalau kalian ingin isi, itu bisa milih dua arah. Yang pertama, kalian bisa masukin penawaran-penawaran yang pastinya ya tentang produk kalian. Misalnya kalian ini stiker mobil kita spesifikin gini. Diskon 10% untuk mobil Avanza itu misalnya bisa gitu. Jadi judul data tambahan ini itu fungsinya untuk memberikan contoh penawaran-penawaran yang ada di eh, produk kalian gitu ya. Nah, jika kalian tidak ada penawaran, ini bisa di kalian masukkan meta deskripsi ya. Nah, untuk meta deskripsi kita harus buka ChatGPT terlebih dahulu ya. Ya, kita tunggu. Nah, kita minta aja ke ChatGPT, buatkan saya meta deskripsi tentang produk kalian gitu. Untuk ini kan stiker mobil ya. Jadi, buatkan saya meta deskripsi tentang jasa pemasangan stiker mobil. Nah, ini kita copy, kita masukin di sini. Bisa ya. Jadi untuk judul data tambahan ini kalian bisa milih dua antara antara kalian ada promo atau diskon dan segalanya itu dimasukin boleh atau jika kalian nggak punya boleh dikosongin atau kalian masukin meta deskripsi ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor WA. Nomor WA standar ya, yaitu nomor WA yang bisa dihubungin. Untuk nomor WA ini kita pakai awalannya 62 ya.
bukan kosong, dan 62-nya nggak pakai plus. Jadi 62 tok ya. Lalu langsung nomor HP kalian ini saya pilih nomor HP acak aja ya. Ini ya. Jadi jangan lupa nomor WA-nya itu dimulai dengan 62 tanpa plus. Sekarang kita masuk ke teks WA. Teks WA adalah teks yang akan muncul pada saat orang ngetik WA button kalian gitu. Ini kan di CTR ini sudah tersedia WA button ya di setiap artikelnya. Jadi kalau kalian ngeklik, kalau ada calon pelanggan kalian yang ngeklik, akan muncul teks otomatis di kolom teks WA mereka gitu. Jadi memudahkan kita memudahkan kita untuk mengetahui mereka mau nanya produk apa, memudahkan mereka juga untuk nggak bisa ngetik lagi, gitu ya. Untuk teks WA-nya itu bebas ya, standarnya sih ini saya gini aja ya. Kalau saya ingin bertanya tentang jasa stiker mobil, gitu. Boleh kalian bikin sekreatif mungkin, sekreatif kalian ya, nggak harus seperti kayak ini, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke isi ya. Nah, untuk isi ini yang pasti adalah tentang deskripsi produk kalian gitu ya. Kalau kalian punya deskripsi sendiri, boleh banget dimasukin ke bagian sini ya. Namun kalau kalian nggak punya deskripsinya, bisa kita minta bantuan ChatGPT. Nah, berhubungan saya nggak punya, saya akan minta bantuan ChatGPT ya. Di ChatGPT-nya kita mintanya, saya biasanya seperti ini beritanya. Buatkan saya artikel SEO tentang ya produk kalian gitu, jasa pemasangan stiker mobil dan kita tunggu. Oke, udah jadi ya hasil artikelnya. Nah, kayaknya tinggal copy paste aja ini semuanya. Oke, ya, udah jadi ya. Nah, ini kita edit-edit sedikit ya. Biasanya judulnya kita kasih eh heading satu ya. Dan subjudulnya itu heading 3 atau heading 2. Oke, ya udah. Oke, ya sudah jadi. Nah, ini udah selesai deskripsinya berarti ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke step terakhir yaitu pemilihan gambar produk ya. Kita choose file. Nah, untuk gambar ya, ya. Ini coba saya contohkan. Nah, ini kalau kita lihat gambar yang ini nih, kita lihat bahwa dimensinya itu adalah 1024 kali 768. Nah, ini itu kegedean ya untuk standar kita ya. Kalau kegedean nanti artikelnya akan kedorong ke bawah sehingga kalau orang lihat kurang bagus gitu. Nah, standar ukuran artikel kita, ukuran foto kita itu ada 500 kali 500 ya. Nah, seperti ini ya. Itu dia udah 500 kali 282. Nah, ini bisa kalian pakai di dalam artikelnya gitu. Kita langsung pilih aja ini ya. Lalu kita submit. Nah, udah jadi ya artikelnya. Kalau udah jadi kita submit dan artikel yang kalian buat tadi akan muncul di berandanya. Ini yang belum ada artikelnya kita refresh. Nah, dia akan muncul di sini ya, di paling atas sini ya. Kita cek. Nah, dia kalau fotonya kecil akan segini, lebih bagus kalau orang lihat gitu ya. Eh, kita cek ya ke bawah.
Semuanya udah bagus ya, WA-nya udah ada di sini ya. Oke, berarti artikel kalian sudah terbuat ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara inspeksi artikel kalian gitu. Nah, ini istilahnya eh, artikel kalian sudah dibuat, tapi Google belum tahu bahwa kalian udah bikin artikel ini nih. Jadi kalau kalian mau gimana pun, mau orang nyari ke seluk-beluk Google pun, kalau pakai keyword ini, artikel ini nggak bakal muncul karena belum diinspeksi atau diindeks ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya inspeksi atau mengindeks gitu. Caranya gimana? Ya, kita buka Google, lalu cari Google Search Console. Nah ini ya, Google Search Console. Nah, ini biasanya dia langsung muncul di paling atas. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita langsung aja klik mulai sekarang. Nah, ini berhubung email saya sudah pernah mengindeks atau menginspeksi website lain ya. Jadi, tampilannya akan seperti ini. Namun, jika kalian belum pernah menginspeksi atau mengindeks website lain, maka tampilannya akan seperti ini ya. Saya tidak memiliki izin untuk ke properti ini gitu karena ya emang email kalian belum terdaftar di website ini ya. Nanti kalau kalian apa buka Google Search Console untuk pertama kali belum pernah inspeksi, tampilannya akan seperti ini nih. Gini ya. Nah, ini tandanya kalian emailnya belum pernah terdaftar ke domain ke website manapun gitu. Oke, sekarang kita mulai cara inspeksi atau ngindeks website kalian ya. Oke, ini kita selalu pilih yang sebelah kanan nih. Yang awalan URL ya. Pastikan kita milihnya selalu yang awalan URL. Ya. Jangan yang kiri, jangan yang do. Nah, ini kan ada kolom yang kita bisa ketik ya. Nah, ini kita masukin domain website kita ini. Yang web tanpa laptop ini nih. Kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Ya. Paste. Lalu klik lanjutkan. Nah, dia akan minta metode verifikasi kepemilikan ya. Ya. Nah, ini dia akan langsung mengarahkan untuk memilih file HTML. Nah, pastikan ya kita tidak pakai yang file HTML ya. Kita tidak pakai yang file HTML. Yang kita pakai adalah ini kita scroll ke bawah sedikit dan ini ada tulisan tag HTML. Nah, inilah yang kita pakai gitu. Ini kita tinggal klik salin, lalu kita balik ke panel MS kita dan masuk ke meta tag ini. Kita klik. Lalu ke paling bawah ini di kolom meta lainnya ini kita masukin yang kita paste kita kok salin tadi. Kita paste aja di sini lalu kita submit ya. Nah, lalu kalau sudah kita submit kita klik verifikasi. Nah, kalau sukses kalian mendaftarnya akan muncul centang hijau dan tulisan verifikasi kepemilikan telah terverifikasi ya. Ini sengaja nggak saya klik verifikasi karena jika kalian sudah memverifikasi kepemilikan kalian di email ini itu otomatis untuk selanjutnya kalian nggak usah habis ya buat website ini udah hampir semuanya kena eh, eh, saya daftarkan jadi untuk email yang ini nggak saya verifikasi tapi jika kalian checklist hijau gitu kalau udah ada checklist hijau dan kalian klik eh, nih sebentar
Nah, ini kan ya kepemilikan diverifikasi yang gini ya. Kepemilikan diverifikasi, dia cek tulis hijau, metode verifikasi HTML. Nah, itu berarti betul yang telah diverifikasi. Nah, jadi ini karena saya sudah pernah mengindeks pasti kosong semua ya. Oke, kita akan masuk ke cara inspeksi artikel. Nah, cara inspeksi artikel ini mudah ya. Eh, kita tinggal ambil link artikelnya. Sama step by stepnya kayak tadi. Kita buka artikelnya dulu. Nah, kita tunggu. Oke, artikelnya udah kebuka. Ya, link ini kita copy. Kaca pembesar ini kita paste link kita. Lalu enter. Nah, URL tidak ada di Google. Ini berarti link kita itu belum di mata Google, artikel kita itu aktif. Ini adalah kita meminta Google apakah mereka bisa membaca atau tidak. Eh, Berarti Google berhasil membaca nih link artikel kita ini. Nah, selanjutnya kita tinggal minta untuk pengindeksan atau eh, apa pengindeksannya, yaitu kita klik ini. Ya, kita tinggal minta pengindeksan. Nah, pengindeksan diterima, berarti kita sudah berhasil meminta Google untuk mendaftarkan artikel kita yang lama itu kemungkinan 3 mingguan lah gitu. Jadi kita tinggal melihat apakah apa tinggal tunggu artikel kita itu tampil di Google-nya kapan gitu ya. Oke, untuk penggunaan dasar CTR sampai di sini saja ya. Saya akan membuka kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bisa open mic atau pakai chatnya ya. Silakan. Ah, Pak Zul ini. Ya, silakan Pak. Ah, ini cara-cara dari saya kan ada WSP-nya, tapi cara penggunaan WSP itu saya pun belum paham. Saya memang dari digital marketing ini baru sekali. Jadi intinya saya dari video ini ada rekamannya Oh kan, iya, ada Pak rekamannya. teman. Ini cara dari coach sendiri menjelaskannya. Alhamdulillah saya paham, sangat paham tutorialnya, cara langkah-langkahnya. Karena dari sistem kata-katanya, istilah-istilahnya ini yang saya banyak kurang paham. Jadi kalau saya buka WSP saya itu blank aja, kosong aja gitu. Tidak bisa karena melakukan aktivitasnya.
caranya mulainya dari mana dan lakukan dari mana. Nah itu bisa nggak Coach bisa menjelaskan? Kalau ini kan dari video ini ada rekamannya, saya akan mengulang-ulang aja dari penjelasan Coach ini, sedikit saya memahami gitu. Cuman istilah aja yang belum banyak paham. Oh iya. Pertanyaan saya itu aja yang saya kendalanya dari awal pertama saya ikut Zoom yang di digital marketing ini. Oh Sekian. iya. Ini bukan WSP ya Pak, ini CTR Iya, ya. iya. Ini website ya. Benar. Ini CTR ya. Kalau WSP itu websitenya beda lagi. Tapi Beda. ya semoga lancar ya Pak belajarnya. Ya, untuk rekaman pasti ada. Insya Allah di-share di grup ya. Ya, Semoga belajarnya lancar. oke Pak. Makasih. Oke, ada lagi yang mau nanya. Ini Kak Buma, Resen ya, silakan. Saya Pak, Ya, silakan ya, Pak. saya kan punya CTR tuh loh, Ya, sudah punya CTR. silakan. Tapi kan itunya kan lambat tuh loh, loadingnya lambat. Halo? Oh iya. Nah, itu mungkin pengaruh keberatan ataunya itunya mungkin gambar-gambarnya atau gimana ya itu ya. Iya. Ya, kendala terbesar CTR memang biasanya karena foto ya. Mm-mm. Ini udah terjadi di beberapa kali di customer kami sebelumnya ya. Kalau fotonya kegedean atau kebanyakan, itu pasti bakal lambat banget CTR-nya gitu. Kadang kan mungkin ada orang yang eh, buat artikel satu, terus disisipin gambar juga di bawahnya gitu ya. Nah, itu bisa ngaruh ngebuat websitenya lambat, di kegedean semua gitu. Tadi kan saya saranin ukurannya 500 kali 500. Nah, ini fotonya ukurannya semuanya anggap 1000 gitu. Nah, itu kalau Mm. fotonya kegedean semua, iya Pak bisa ngaruh ke jadinya lambat CTR-nya gitu. Hmm. Lalu gini Iya Pak, Pak, jadi mungkin eh, itu nek nah, apa ya? Minta tolong eh, dihapusin semua bisa nggak ya? eh, bisa ditaruh aja di nama webnya Pak di kolom chat ya. Oh ya Nanti ya, tak akan saya minta ke program saya. ya tak tak kirimkan ya Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Ini kalau ngomong Ya nggak sip ada Pak. yang nggak ada yang. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, beda Pak Triat Mojo, beda CTR dengan WSP apa ya? Oke, ya gini, apa banyak yang nanya gini ya, bedanya WSP dengan CTR itu apa ya? Nah ini untuk memberikan contoh, saya akan buka website CTR, sorry, website WSP juga ya. Oke, ya ini website WSP yang sudah kami kelola ya, sama juga ini website CTR yang sudah kami kelola ya. Ya, bisa kalian lihat bahwa website WSP ini itu lebih kompleks ya, lebih ya kita bisa bilang lebih banyak lah fiturnya gitu ya. Yang paling saya tunjukkan biasanya adalah bahwa WSP ini mempunyai fitur kategori seperti ini ya. Jadi setiap produk kalian bisa kalian kategorikan di sini. Sehingga jika kalian ada customer yang masuk ke website kalian, itu mempermudah mereka untuk browsing website kalian. Istilahnya kalian ini menyediakan katalog untuk mereka kan ya. Kalian punya produk rental komputer, punya produk sabun, punya produk Pomigor, Figura, PMP Palembang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sementara di CTR ini dia tidak ada kategori tersebut. Dia saya nyebutnya sort by new atau kalau simpelnya dia pengurutannya itu berdasarkan artikel paling baru gitu, paling baru ke bawah seperti ini ya. Jadi mungkin perbedaan sebesarnya itu bahwa USP ini fiturnya itu sangat lebih lengkap ya. Bisa dilihat aja dari website ini yang udah dikelola banget bahwa fitur lebih lengkap. Sementara sementara CTR ini memang ditargetkan untuk penggunaan yang lebih simpel gitu. Nah,
Apakah artinya CTR itu nggak dibutuhkan atau CTR itu tanda kutip jelek? Enggak. Pasti ada eh, positif dan negatifnya ya. Nah, positif terbesar dari website CTR ini adalah dia di penggunaan di HP itu sangat dioptimasi ya. Bagaimana contohnya? Nah, ini saya contohkan WSP ya. Saya akan tunjukkan tampilan di HP ya. Nah, ini saya klik tombol ini, maka dia akan berubah ke tampilan HP. Nah, tampilan HP CTR, sorry, WSP akan seperti ini ya. Ini ada banner, jadi bannernya jadi kecil, ini fotonya kepotong, arti ini ada space banyak gitu, dan kategori berubah ke sini. Kita harus klik dulu, scroll ke bawah ya, milih gitu. Jadi nggak ditampilin di sebelah kiri. Nah, ini jadi tampilan orang pada saat membuka website WSP kita di HP gitu. Kurang lebih akan seperti ini gitu. Ya bisa kita bilang kurang rapih lah, kurang cakep gitu ya. Akan seperti ini. Sementara kalau kita buka tampilan CTR kita ya, maka tampilan dia akan lebih ramping. Akan seperti ini ya, lebih rapi. Orang lihat pun enak scroll ke bawah gitu, nggak ada yang patah-patah, nggak ada yang kepotong-potong. Scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, tinggal next artikel selanjutnya. Seperti itu ya. Di panel MS-nya pun sama ya. Di panel MS-nya pun sama. Ini akan saya tunjukkan ya. Ya, kita lihat tampilan CTR admin panelnya di HP. Nah, seperti ini. Dia akan proper ke bawah seperti ini ya. Dan yang menu di sebelah kiri tadi ini pindah ke sini, ke tiga baris. Tiga garis, tiga garis ini. Nah, dia akan pindah ke sini ya. Dan di news info kalau kalian klik, kalau kalian pengen bikin artikel gitu ya di HP, nah ini dioptimasi sekali. Itu bentukannya akan seperti ini. Dia akan menyesuaikan ya. Dan gampang, dan pembuatannya pun gampang, nggak ribet-ribet banget. Kalian nggak masukin banyak hal di sini gitu. Tinggal cuma judul data tambahan, nomor WA, teks WA langsung isi dan foto gitu. Sementara kan kalau kita bandingkan di WSP itu, WSP kan banyak banget ya yang harus kita masukkan ya gitu. Nah, jadi perbedaan terbesar antara WSP dan CTR adalah WSP itu memang dibuat lebih banyak fiturnya ya, lebih kompleks. Sementara CTR itu dioptimasiin sehingga tampilannya itu lebih ringkas gitu ya. Oke, Pak Tirat Mojo. CTR tuh yang mana linknya ya? Saya bingung banyak toolsnya. CTR itu website sendiri ya, Pak Cecep ya. CTR itu website sendiri, jadi dia nggak ada hubungannya sama WSP atau yang lainnya gitu. Jadi dia website sendiri. Oke, Pak Buma, Mahfaza Berkah. Oke. CTR dengan backlink apakah sama? Beda ya. Eh Ya emang tampilannya agak mirip ya, CTR sama backlink ya, ininya menunya ya. Tapi CTR sama backlink itu beda ya. Saya punya WSP, apakah bisa buat CTR? Bisa ya. Karena CTR saya bilang lagi itu adalah produk website sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya WSP dan CTR bisa eh, beli CTR gitu. Silakan tanya ke tim. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kita WSP itu Pak bisa nggak jadi CTR juga gitu gabung gitu. Gimana? Yang kita kan punya WSP. Gabung. Gabung dalam segi apa nih, Pak? Misalnya itu kan kalau WSP ini kan webnya kan sendiri-sendiri, ya kan? Ya, betul. Saya nggak tahu nih CTR ini di-download lagi atau beli lagi atau gimana gitu. Kurang pahamnya di Nah, situ iya saya. CTR itu CTR itu beli lagi ya, Pak, karena dia website beda, beda tipe lah. Dia kan beda tersendiri dari CTR, cara WSP gitu kan. Bioling gitu kan. Jadi Ya, kalau betul. punya WSP, Ya, betul. kalau kita punya WSP,
kita mau ngerjakan CTR di webnya di WSP itu bisa nggak kita gabung? Belum, Mike. Eh, ya, coba. Tes. Coba. Sebentar ya. Halo, Oh ya Pak, Oh iya ada. udah terdengar ya. Maaf Pak, tadi bisa diulang. Tadi saya ada kendala koneksi, jadi nggak terlalu dengar pertanyaannya. Maaf. kita kan kini sekarang punya WSP, Pak. Ya, Saya ingin tahu juga CTR. Cara kerja TR itu kan webnya itu kan beda-beda itu kan. Kalau kita ya. buka WSP, bisa nggak kita buka CTR gitu di WSP? Oh, nggak bisa Pak. Nggak Jadi bisa ya? bukanya sendiri sendiri, iya. Bukanya sendiri sendiri. Oh, bukannya sendiri-sendiri. Dia mirip aja ya Iya, bentuknya. Dia mirip aja. iya Cuman kalau mirip aja bentuknya. kalau WSP komplit ya, kayak macam Shopee gitu ya, marketplace Mm-mm. lah. Iya Tapi betul. kalau CTR ini dia komplek blok-bloknya itu persatuan lah gitu ya. Iya, Jadi iklannya kayak ini persatuan gitu ya. betul. Oke. Jadi kalau kita mau dapatkan CTR gimana Pak? Bisa tanyakan ke salesnya ya Pak. Tanya aja tentang website CTR-nya. Bisa ditanyakan ke tim Oh, salesnya. hmm. Oke Pak, makasih Pak. Bapak yang di Batam atau gimana Pak? Saya di Batam nih Pak sekarang posisinya. Saya ingin Enggak, saya di mendalami. Bekasi Pak. Oh Bapak Bekasi. Oh gitu. Iya, karena kantor TTK kan utamanya di Bekasi. Iya dengan Pak Putra kan. Oke Pak, saya nanti nengok Iya, videonya aja betul. ulang. Nanti saya kontak lagi Bu Ridin Oke, sip, Pak. selanjutnya. Oh iya sip, Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Oke. Oke, sama-sama, Pak. Cara buat CTR di WSP gimana ya? CTR itu website sendiri ya, Pak. Jadi kalau nggak bisa dibuat di WSP. CTR itu harus beli lagi websitenya gitu, Pak Iya. Triat Mojo ya. Hmm. Karena kita kena bari gaptek belum tahu dengan istilah kan Pak. Jadi kita nggak ngerti. Iya. Betul. Iya. Apalagi menggunakannya. Mungkin baru pembelian baru kayak kali inilah kita dapat info dengan bahasa-bahasa coding, CTR, WSP gitu kan, web-webnya gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Yuk sama-sama, Pak. Tunggu lain ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi tentang CTR secara keseluruhan, tentang fitur CTR dan seterusnya? HTML tadi, kalau HTML itu yang dari Google Pak ya. Kenapa? HTML tadi itu yang Bapak terangkan jadi jelasnya tuh. Itu dari Google-nya atau kita buka beli webnya lagi gitu. Gimana Pak? Boleh ditanyakan kembali? HTML-nya itu ada HTML, ada apa istilah-istilahnya lagi itu yang lain tuh. Jadi itu webnya itu atau di web di Google. Kita chatting di situ atau gimana? HTML. Ntar ya Pak. Mas Dewonya lagi Oh, agak ngelek ya. HTML. Halo? Iya udah. Oke. HTML. HTML yang mana ya, Pak? kan ada tadi Bapak jelaskan yang di Google itu HTML ini atau ini gitu kan masuk ke debat ada stretching-nya tadi. Yang di Search Console ini ya, Pak? Ya ini ya URL ini apa gitu kan masuk ini. Istilah-istilah kayak gini nih kan kita banyak kurang paham juga nih, Mbak. Kan ada tadi ada Ya itu HTML. kalau kayak gitu-gitu nggak usah dipikirin banget sih ya, Pak. Yang penting eh HTML. Ya, tag HTML itu ya. Nah, itu yang ini ya, yang di meta HTML. text ini ya. Ah, Ini ya maksudnya.
Iya, ini ngambil dari Google-nya aja, Pak, yang tadi saya peragakan ya, pada Oh saat gitu. Itu pengen memang mengindeks. dari Ya, indeks dari Google sendiri gitu. iya gitu. Ini tag HTML. Oh, itu tag HTML maksud saya. Itu tag HTML disediakan di Google, Pak. Oke. Tuh. Jadi ini fungsinya biar Google membaca bahwa website ini tuh benar punya Bapak gitu. Benar punya email yang inilah gitu simpelnya. Oke, Itu, oke. Pak. Oh, tujuannya itu Iya, mendeteksi tujuan lah itu. Iya, punya. kayak apa ya namanya? Kayak konfirmasi aja lah Google itu. Ini bukti konfirmasi bahwa website ini tuh punya Bapak gitu. Oh iya iya iya. Dia menjelaskan ya. Iya, Pastikan ini betul. punya gitu ya. Betul. Oke oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Hari tiap jam 9 ini tiap hari ya Pak ya? Kenapa, Pak? Maaf. Zoom-nya tiap hari ya jam 9 ini. Iya, betul ya. Kita Ini kalau setiap untuk hari ilmu ada yang Zoom teknis ya, jam setengah 10. 10 ya. Sama nanti siang ada lagi jam setengah 2 ya. Oke. Gitu. Oke, ini ada yang dua orang raise hand, Pak Buma sama Pak Jenry. Pak Buma dulu deh, silahkan. Cara masukin foto profil gimana Mas Dewa? Maaf ya, Pak Nazarudin. Nggak bisa ya Pak, ini foto profilnya nggak bisa diganti sayangnya untuk di uh, CTR ini. Jadi begini aja sayangnya gitu, dia nggak bisa diganti. Oke, tadi yang resen siapa? Pak Buma, Pak Jendri mau bertanya? Iya, iya Pak, Pak Mas Dewo. Iya, silakan Pak Jendri. Eh, saya punya CT. Postingannya sudah ada beberapa. Awal-awal dulu banyak yang ke indeks, Mas. Tapi sekarang Nah, yang ke indeks hilang semua, tinggal halaman home-nya aja yang ke indeks. Itu kenapa, Mas? itu kita nyebutnya Google Dance ya. Itu memang Hilang kadang terjadi, semua, ya. Mas. Kenapa? Hilang semua, Mas. Tinggal home-nya aja yang tinggal. Iya, itu kadang memang terjadi ya. Beberapa kali kita nyebutnya Google Dance. Kadang emang seperti itu. Saran saya sih mungkin bisa dicoba di indeks lagi. Iya, mungkin kalau kejadiannya udah agak lama ya, mungkin kayak 1 minggu 2 minggu. Kalau emang belum balik, mungkin bisa coba di indeks lagi aja, gitu. Ya itu emang kadang terjadi. Itu kita nyebutnya Google Dance. Penyebabnya apa? Jujur saya juga kurang tahu ya. Tapi memang itu kadang terjadi ke website-website lain juga ya, nggak cuma CTR doang gitu. Tapi ke website gede pun bisa terjadi kayak gitu, Google Dance itu. Jadi saran saya sih mungkin coba di indeks lagi aja Pak, gitu. Siap, Pak. Nggak apa-apa, nggak ada Makasih, Pak. salahnya kok. Ya. Nggak Siap. ada salahnya kita ngecek. Sip, Pak Jendri. Iya, Mas. Eh, Makasih. kalau yang ini tuh apa, Pak? Sebentar. Yang mana, Pak? Itu meta tag, Pak, ya. Pak Cecep ya. Itu meta tag. Itu kita di meta tag itu bisa kita ganti nama, bisa kita biasanya sih kita untuk memasukkan tag HTML itu untuk memverifikasi website kita itu. Gitu. Tapi di meta tag ini kita juga bisa ganti nama toko kita, bisa ganti meta deskripsi kita, bisa ganti meta keyword kita. Gitu ya. Saya ini nih meta title-nya Made Store. Kan ini munculnya di sebentar. Di sini ya, Made Store nih. Ini kalau kita ganti menjadi TTK Store gitu misalnya. Ya, kita submit. Bentar ya, agak nge-lag. Nah, kita submit, kita refresh. Nah, namanya ganti. Gitu ya. Jadi ini tools meta tag ya. Gitu. Enggak, Pak ya. Nih kayak Pak Cecep ini saya jelasin lagi ya. CTR itu bukan tools. CTR itu website sendiri ya.
Ini WSP itu website sendiri, CTR itu website sendiri ya. Dua-duanya itu produk TTK yang bisa digunakan untuk digital marketing ya. Perbedaannya adalah WSP itu lebih lengkap fungsinya, ada kategori dan seterusnya. Sementara CTR itu memang diarahkan ke bentuk artikel gitu ya. Nah, untuk meta text itu nggak perlu beli lagi karena meta text itu disediakan di Google ya. Di Google itu untuk memverifikasi website Bapak, untuk mengindeks artikel Bapak itu, kita tinggal copy ya. Ini link artikel kita, sorry, link website kita ini kita taruh di Google Search Console yang awalan URL. Kita taruh nih ya. Nah, nah, nah ini kepemilikan diverifikasi otomatis. Nah, ini berarti saya udah pakai tag HTML saya, udah ada gitu. Biasanya sih dia akan minta sebenarnya. Sebentar ya. Nah, ini karena saya sudah ini apa biasanya dia akan meminta tag HTML untuk dikopikan ke website CTR website kalian gitu. Bentar ya, ini emailnya udah terdaftar. Tapi ya ini itu link apa meta tag ini nggak perlu beli Pak karena itu disediain dari Google nanti pada saat Bapak memverifikasi website Bapak gitu ya. Hmm, Oke. Gunanya buat artikel di CTR apa apakah bisa menggunakan kalkulator? Bisa ya. Kayak ini ya. Eh buat artikel di CTR itu bisa kalau buat saya sih ada dua ya. Eh, Kalian bisa posting produk seperti di WSP secara standar kayak gini ya. Ini kan sama aja kayak di WSP ya. Kalian posting produk di CTR kalian tapi bedanya gitu. Ini isi artikelnya sama, kurang lebih sama kayak yang di WSP kita gitu. Atau kalian pengen buat artikel tentang misalnya program-program apa aja yang ada di produk kalian atau produk kalian misalnya eh, misalnya itu skincare gitu. Nah, skincare ini sudah pernah di endorse sama siapa, skincare ini sudah pernah dipromosikan sama siapa itu bisa gitu. Jadi fungsi artikel di CTR itu kurang lebih sama kayak di WSP. Kalian bisa bikin untuk promosiin produk, mainin SEO-nya, atau CTR kalian bisa dibuat untuk laman artikel mengenai produk-produk kalian gitu bisa juga gitu ya. Apakah ada limit untuk kita posting artikel per harinya, Pak? Nggak ada. Untuk per harinya nggak ada. Ya, jadi kalian kalau misalnya bisa posting 10 artikel per hari, silahkan. Nggak ada limitnya ya per hari. Oke, Sama dengan Mas. TikTok ya, Pak ya. Kenapa? Dia nggak sama dengan TikTok ya. Iya, nggak sama dengan TikTok dia. Kita nggak ada limitnya. SEO itu gimana tuh Pak? Kalau SEO itu judul ya Pak ya? Atau gimana? Ya, oke. SEO itu kependekan dari Search Engine Optimize ya. Nah, maksudnya SEO itu apa? Itu kita istilahnya menggunakan keyword-keyword yang bagus agar website kita ini dilirik sama Google gitu ya. Maksudnya dilirik gimana? Ini kan pasti kan di Google kan website nggak mungkin cuma punya kita dong. Kompetitor kita Hmm. banyak gitu. Mau itu kompetitor dari agensi lain atau kompetitor dari toko marketplace yang gede gitu. Sementara kita kan juga pengen menjual barang-barang kita. Nah, SEO itu adalah kita bagaimana caranya kita menggunakan kata kunci yang bagus sehingga artikel kita ini bisa tampil di halaman Google juga gitu, menyaingi website-website gede gitu Oh. ya. Jadi kita Caranya gimana ya kita menciptakan mainin di judul, kita ada mainin di isi gitu. kita menciptakan kreativitas lah dari itu ya SEO ya. Ya, betul Hmm. ya. Jadi kan target kita nih target eh, paling baik kita adalah skenarionya bahwa
pada saat orang nyari produk tertentu yang muncul di halaman paling depan itu punya kita semua kan. Nah, Hmm. itu kita mainin SEO-nya di situ biar bisa muncul semua artikel kita. Oh gitu. Kalau landing page, Mbak, Iya. landing page itu Landing page itu di CTR juga bisa sih ya. Landing page itu iya dia juga sama ya SEO juga, cuman dia lebih ke eh gam- katalog sih saya dia nyebutnya ya, lebih ke katalog gambar dia ya, nyebutnya. Iya, dia lebih ke bentuk katalog ya. ya katalog gambar ya. Eh, Kayak brosur lah gitu iya, ya. ini iya betul kayak brosur. Ini udah ada beberapa contoh landing page kan seperti ini ya landing page. Eh, nah ini masih kurang sebenarnya masih kurang ya. Ini kan landing page bentukannya akan seperti ini. Nah, ini ya iya benar kayak katalog lebih kayak ke halaman depan yang mengarahkan ke website kita yang lebih detail gitu. Hmm. Tuh ya. Maaf ya Pak ya, saya banyak tanya, Iya, sayanya nggak apa-apa, belum Pak. paham. Ya, eh, Hmm. memang tujuan kita Zoom teknis ini biar para pemula bisa bertanya-tanya terus gitu. Biar Hmm. bagi kalian yang masih bingung atau pusing, ikuti Zoom kelas ini bisa tanya-tanya ke kita gitu, Pak. Ya. Jadi Hmm. jangan malu untuk tanya gitu. Semakin kita sering posting Ya, artikel, semakin bagus di SEO-nya ya, Pak. Kak Yeni. Ah, se- ya, sebenarnya kita lebih fokus ke optimasi tiap artikel sih ya. Bisa ya. Kita semakin kita sering posting artikel bisa ya, bisa lebih bagus karena ya misalnya kita posting tentang satu produk nih, stiker mobil gitu, berkali-kali hmm. gitu. Google akan mendeteksi bahwa oh ini website ini ada hubungan ini sama produk ini, maka kemungkinan postingan kita akan dinaikin gitu. Postingan kita akan dinaikin gitu. Jadi mungkin jangan kaget kalau ada postingan kalian yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Karena mungkin ada satu postingan yang Google ngecap, oh ini keywordnya bagus nih, bisa dinaikin gitu. Jadi eh, lebih sering posting artikel bisa, tapi kita jangan lupa mainin judulnya juga karena judulnya itu sangat membantu untuk menaikkan artikel kita itu ya. Menaikkan produknya sendiri. Iya betul. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Iya sama-sama Pak Zulkarnain. Oke ada yang masih mau bertanya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Tanya, Pak. Yuk silakan Pak Hairul. Iya. Kalau untuk melihat hasil indeks tadi gimana ya? Oke. Atau tiap Lihat artikel. hasil indeks ya. Nah, untuk melihat hasil indeks kita bisa langsung lihat di Google Search Console-nya ini. Nah, ini saya peragakan ya. Nah, ini kan ada performa ya. Ini gambar apa grafik berapa orang yang ngeklik berdasarkan penelusuran kita. Berdasarkan penelusuran Google gitu. Oh, ini ternyata ada 2 orang yang klik web kita berdasarkan keyword kita nih. Gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini akan muncul laporan penyusunan indeks. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, Pak Hairul, Ya. bahwa di website web tanpa laptop ini itu ada satu halaman yang ke indeks baru-baru ini dan halaman yang kita udah minta pengindeksan tapi belum ke indeks gitu. Untuk lebih lengkapnya kita bisa klik laporan lengkap nih. Nah, Hmm. ini di bawah lihat data tentang halaman yang diindeks. Nah, ini akan menampilkan artikel mana aja yang udah kita indeks. Gitu ya. Kita cek eh sebentar scroll ke bawah. Nah, ini ya halaman yang diindeks. Nah, ini oh baru satu apa entah kenapa dia bacanya satu ya. Per Nah, ini satu artikel ya ini ya. iya per satu Laporan. artikel Pak untuk pengindeksan itu Oh gitu. iya. Berarti setiap artikel perlu diindeks ya, di Iya, betul. indeks ya. Betul, harus diindeks setiap artikel. Jadi kita posting artikel harus diindeks gitu. Ini baru muncul ini ya website utamanya. Tapi kalau kita cek website yang lain ya, yang WSP kita ini, yang online kan usaha ini kan WSP kita